Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kawan-kawan yang matanya sedang membendung kenangan yang tak kunjung tercurahkan. Semoga kesedihan memperlakukan kedua mata kawan-kawan dengan baik ya. Perkenalkan, nama saya Azril Maulana Apandi dari Farmasi A. Nah, pada kesempatan kali ini saya bakal ngajak teman-teman ngobrol nih. Nah, terus ngobrol apa kira-kira? Nah, kita bakal ngobrolin tentang dampak positif dan negatifnya mikroorganisme dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana yang udah teman-teman ketahui, bahwasannya kita hidup di dunia ini gak sendiri tentunya. Ada berbagai macam organisme selain manusia, yaitu tumbuhan, ada hewan, dan satu lagi ada mikroorganisme. Mikroorganisme itu apa sih sebenarnya? Mungkin dari namanya itu kita udah tahu mikroorganisme itu apa. Jadi pada dasarnya mikroorganisme itu sama-sama organisme seperti kita. Hanya saja ukurannya yang membedakan. Untuk mikroorganisme sendiri memiliki ukuran yang sangat kecil dibandingkan organisme-organisme yang sudah kita kenal dan kita ketahui. Nah, biasanya untuk melihat mikroorganisme ini membutuhkan alat bantu berupa mikroskop. Nah, makanya mikroorganisme ini seringkali disebut dengan organisme mikroskopis, yang artinya untuk melihatnya pun kita membutuhkan alat bantu berupa mikroskop, yang dimana mikroskop ini dapat melihat objek atau organisme yang tidak bisa dilihat secara kasat mata atau mata telanjang. Nah, organisme yang tergolong ke dalam mikroorganisme ini ternyata gak cuma satu, gak cuma bakteri doang yang udah kita ketahui gitu. Ternyata ada organisme lain yang tergolong ke dalam mikroorganisme. Di antaranya selain bakteri, ada archaea, ada alga mikroskopis, ada protozoa, ada virus, dan satu lagi ada fungi atau jamur. Nah, untuk fungi itu ternyata gak cuman jamur yang biasa kita makan atau kita bikin jamur crispy. Enggak, ternyata ada fungi yang ukurannya mikroskopis atau kecil banget. Nah, kurang lebih seperti itu kawan-kawan. Dan sebagaimana yang sudah kita ketahui, bahwasannya organisme yang sudah kita sebutkan tadi memiliki tipe sel yang berbeda-beda. Jadi antara organisme dengan organisme yang lain itu punya perbedaan tipe sel. Nah, tipe sel ini ada dua jenis. Yang pertama ada eukariot dan yang kedua ada prokariot. Nah, eukariot itu tipe sel di mana sel tersebut sudah memiliki inti sejati dan memiliki organel-organel bermembran lainnya. Jadi sudah punya satu inti sejati gitu. Nah, sedangkan sel yang bertipe prokariot atau organisme yang memiliki sel bertipe prokariot itu artinya sel tersebut belum memiliki inti sejati dan belum memiliki organel-organel yang bermembran seperti sel eukariot pada umumnya. Nah, terus ada gak sih manfaat adanya mikroorganisme di kehidupan kita sehari-hari? Nah, bicara soal manfaat, tentu kita juga berkaitan dengan peranan mikroorganisme tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Entah itu mikroorganisme itu berperan positif atau nantinya berdampak negatif bagi kehidupan kita. Nah, sekarang kita obrolin dulu deh dampak positif dari mikroorganisme itu. Nah, kita ambil contoh salah satu mikroorganisme berupa bakteri. Nah, ternyata bakteri ini dipakai gitu di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya di produk makanan. Kita tahu yogurt kan, yogurt itu yang kita tahu yogurt itu bentuknya es. Itu yogurt itu susu tapi asam, padahal susu sapi itu rasanya manis, kok ini bisa asam. Nah, sebenarnya yogurt itu hasil fermentasi
dari bakteri Lactobacillus bulgaricus. Jadi yogurt itu hasil fermentasi susu yang difermentasi atau yang istilahnya dicampurkan oleh bakteri Lactobacillus bulgaricus. Nah, terus apa sih manfaat yogurt ini? Teman-teman, yogurt ini bermanfaat biasanya nih untuk membantu program diet atau juga membantu melancarkan proses pencernaan di dalam tubuh, atau juga digunakan sebagai bahan campuran makanan supaya lebih enak rasanya. Jadi yogurt atau susu fermentasi yang biasa kita konsumsi atau yang pernah kita konsumsi itu ternyata susu yang difermentasikan dengan bakteri Lactobacillus bulgaricus. Itu bakteri loh teman-teman. Jadi ternyata gak semuanya bakteri itu punya dampak negatif gitu. Jadi nggak semuanya kayak gitu. Jadi ada beberapa mikroorganisme yang kita manfaatkan, yang kita ambil kebaikannya untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Nah, terus kita lanjut ke alga. Nah, alga merah contohnya. Nah, alga merah ini biasanya punya nilai ekonomis di bidang makanan, kalau gak salah di bidang makanan dan juga di bidang kosmetik. Nah, jadi makanya teman-teman gak usah aneh kalau misalnya teman-teman menemukan misalnya teman-teman lagi beli skincare nih atau lagi beli produk kecantikan, terus kalian teman-teman di komposisinya ngelihat kok ada kandungan alga merahnya. Ya jangan aneh, soalnya alga merah itu bisa dimanfaatkan untuk produk-produk kosmetik. Jadi untuk produk kecantikan seperti itu. Terus kita lanjut ke dampak negatifnya ya. Jadi selain memiliki dampak negatif, ternyata beberapa mikroorganisme juga memiliki dampak negatif untuk kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Nah, salah satu contohnya itu virus ya. Virus yang yang mungkin 1 tahun belakang ini gak aneh di telinga teman-teman, bahwasanya kita sekarang lagi terdampak pandemi COVID-19. Jadi kita diharuskan beraktivitas di rumah, kerja di rumah, sekolah di rumah. Nah, tapi masih ada beberapa perdebatan gitu. Virus ini makhluk hidup atau bukan? Karena jadi virus itu masih membutuhkan inang untuk hidup. Kurang lebih seperti. Kalau misalnya saya salah, silahkan teman-teman koreksi, gak apa-apa. Jadi virus itu memiliki kekurangan di mana dia bisa hidup kalau misalnya dia ada inang atau dia menempati inang gitu untuk bertahan hidup. Nah, seperti itu. Jadi virus itu yang saya tahu itu punya dampak negatif. Jadi ya beberapa virus seperti virus COVID-19 sekarang menyerang paru-paru sampai bisa menyebabkan kematian bahkan. Terus ada pandemi Black Death itu dari kutu tikus ya kalau gak salah. Jadi menyebabkan kalau gak salah 1/4 populasi di bumi meninggal karena Black Death itu sendiri. Jadi virus punya dampak negatif ternyata teman-teman. Nah, selain itu ada juga beberapa mikroorganisme yang menyebabkan penyakit seperti malaria, itu disebabkan oleh protozoa. Dan masih banyak lagi lah gitu dampak negatif yang ditimbulkan oleh mikroorganisme. Nah, ada salah satu yang menarik dari mikroorganisme ini, di mana mikroorganisme ini seperti jamur, bakteri itu membantu dalam proses pembusukan. Nah, jadi teman-teman benar bahwasannya energi itu tidak bisa diciptakan atau tidak bisa dimusnahkan. Hanya saja energi itu hanya dikonveksikan menjadi bentuk yang lain. Seperti misalnya ada kelinci
kelinci atau kambing makan tanaman hijau. Yang dimana tanaman hijau memproduksi oksigen dan karbohidrat. Jadi tanaman itu dimakan oleh kelinci atau kambing. Lalu si kucing atau kambing itu mengeluarkan feses atau buang air besar istilahnya. Nah, nanti setelah dimakan si tanaman hijaunya kan energinya berpindah dari tanaman hijau tersebut ke si kelinci atau kambing. Nah, dari kelinci atau kambing energinya akan berpindah lewat feses tersebut ke tanah. Jadi istilahnya menyuburkan tanah. Nah, jadi energi itu tidak pernah bisa dihancurkan begitu saja. Jadi ketika manusia mati pun, di mana manusia memakan banyak hewan, memakan banyak tumbuhan, ketika mati manusia bentuknya tidak akan utuh gitu. Jadi manusia akan diuraikan seperti itu. Jadi energi di dalam tubuh manusia atau jasad di dalam manusia ini akan diuraikan oleh organisme-organisme di dalam tanah. Jadi diuraikan sehingga energinya akan terkonveksikan gitu. Jadi energinya akan berubah bentuk setelah setelah mengalami pembusukan oleh mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan murni datang dari saya. Bila ada kebenaran atau hal yang hak itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin iktafaikum minni syukran kuntum bil khair wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.